Desa Sapit, Kecamatan Suela, merupakan desa wisata yang dikenal indah dengan panorama terasering dan kebudayaan yang memukau. Namun ternyata, bukan hanya itu saja keindahan yang ditawarkan oleh Sapit. Karena kali ini, objek wisata yang lebih menantang berupa wisata pendakian ditawarkan oleh desa yang berada di atas ketinggian 800 meter di atas permukaan laut ini. Inilah Bukit Paljepang. Sabtu akhir pekan lalu kami berkesempatan untuk menjajal Bukit Paljepang, sebuah bukit yang boleh dibilang lebih tepat disebut sebagai gunung karena berada di atas ketinggian 2.300 meter di atas permukaan laut. Sebelum mendaki, kami terlebih dahulu menuju lokasi parkir dan tempat registrasi yang dikelola oleh Pokdarwis Langgar Pusaka. Biaya registrasi pun terbilang murah, yakni hanya Rp15.000 per orang, dan biaya parkir Rp10.000 per kendaraan. Adapun untuk mendaki harus terlebih dahulu melakukan booking online karena terdapat pembatasan kuota pendaki, yakni maksimal 100 orang pendaki per hari. Pembatasan ini sendiri guna mencegah membeludaknya pendaki yang berpotensi dapat mengganggu ekosistem di kawasan hutan dan Bukit Paljepang itu sendiri. Usai registrasi, kami mengawali pendakian dari ketinggian 869 meter di atas permukaan laut. Sejauh kurang lebih 700 meter kami melewati ladang milik warga sebelum akhirnya kami menjajal hutan hujan tropis. Melewati hutan yang masih lebat membutuhkan perjuangan ekstra. Hal ini lantaran kontur tanah yang sedikit basah membuat trek begitu licin. Semakin dalam hutan yang kami lewati berbanding lurus dengan semakin menanjaknya trek pendakian. Sekedar tips, karena tidak ada mata air di sepanjang perjalanan hingga puncak, maka pendaki disarankan untuk membawa lebih banyak air. Melewati hutan yang seolah tak berujung berdampak pada terganggunya psikologis para pendaki. Namun semangat kami tak kendor, karena salah satu dari kami adalah pendaki disabilitas yang ikut berjuang dengan semangat menaklukkan panjangnya trek pendakian Paljepang. Empat jam di dalam hutan, kita akan menjumpai trek terakhir, yakni jalur pendakian melewati Padang Ilalang. Selama kurang lebih 1 jam pendakian melewati Padang Ilalang tersebut, kami akhirnya tiba di camping ground Bukit Paljepang yang berada di atas ketinggian 1.900-an meter di atas permukaan laut dan bergegas mendirikan tenda bersama 100-an pendaki lainnya. Total untuk menuju lokasi camping, kami membutuhkan waktu perjalanan 5 jam pendakian. Pada keesokan harinya, pemandangan yang begitu dinantikan pun akhirnya dapat kami saksikan. Ya, pemandangan samudera di atas awan Bukit Paljepang yang berpadu dengan gagahnya Rinjani menjadi salah satu sajian utama yang bisa dinikmati di Bukit Paljepang. Pada kesempatan ini kami memang tidak menjajal puncak sejati Paljepang karena masih belum direkomendasikan akibat besarnya resiko pendakian ke puncak tersebut. Namun, dari ketinggian 2000 mdpl saja, kita sudah bisa melihat indahnya lautan awan di Gumi Patuh Karya bagian selatan. Di sisi timur, pemandangan Selat Alas dan matahari terbit yang sedikit terhalang bukit di bagian timur menjadi sajian yang dapat memanjakan mata Anda. Sementara di sebelah barat,
Gagahnya Gunung Rinjani, indahnya Bukit Kundo dan Savana Propok membuat landscape di Pal Jepang semakin sempurna. Tak ayal, indahnya pemandangan Bukit Pal Jepang ini membuat para pendaki yang didominasi kaum milenial mulai mendokumentasikan pemandangan dengan bersuah foto dan memotret landscape mempesona tersebut. Pemandangan indah dari atas Bukit Pal Jepang ini pun membuat lelahnya pendakian yang kami lalui dapat terbayarkan. Hal ini pun juga diakui oleh sejumlah pendaki yang baru pertama kali menjajal terjalnya pendakian bukit tersebut. Kalau di puncak kita bisa lihat samudra di atas awan ya, seperti kata di film itu. Tapi kalau di treknya kebanyakan hutan. Hutannya panjang perjalanannya sekitar 4 jam lah untuk hutannya kalau jalan lambat. Ini Rinjaninya di belakang, kelihatan jelas ya. Kalau pas ke Pal Jepangnya, Ya. first time. Ini first time. Ya, kalau di Pal Jepangnya, kalau di Bukit lain sudah. Sudah pernah juga. Nah, ini bagaimana pendapatnya? Ini pertama kali ke Pal Jepang, melihatnya seperti apa? Ya, lumayan sih view-nya juga bagus, indah. Terus treknya juga nggak terlalu terjal kayak biasanya. Ini lumayan enak ya untuk pendakian. Diungkapkan oleh Sekretaris Pokdarwis Langgar Pusaka Didi Kurniawan, Bukit Pal Jepang mulai dibuka untuk umum sejak 20 Juni 2020 lalu. Adapun dibukanya bukit ini bertujuan untuk memberikan penghasilan tambahan bagi para pemuda di Desa Sapit yang banyak kehilangan pekerjaan usai pandemi. Sementara itu, nama Pal Jepang sendiri lahir karena bukit ini pada tahun 1942 silam dijadikan oleh tentara Jepang sebagai lokasi dibangunnya pos pengintaian. Selain di bukit ini sendiri, lokasi tersebut juga ada di Kayangan dan Tanjung Ringgit. Masyarakat lokal sendiri mengenal bukit ini dengan nama Bukit Ai Calo. Sejumlah inovasi pun akan terus dikembangkan Pokdarwis Langgar Pusaka dalam mengelola Pal Jepang, seperti memaksimalkan penggunaan aplikasi booking online hingga penerapan pengelolaan sampah di bukit dengan metode eco-break. Harapannya keberadaan Pal Jepang dapat berpengaruh kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Sapit. Jadi yang melatar belakangi kita dari Pokdarwis Langgar Pusaka membuka Bukit Pal Jepang ini sebenarnya pertama kita mau mencari keuntungan atau pekerjaan bagi teman-teman kita semua yang ada di Desa Sapit dengan di tengah pandemi corona ini yang tidak ada sama sekali, bahkan banyak sekali teman-teman yang dipulangkan, banyak sekali teman-teman yang yang di PHK dari tempat pekerjaannya. Ini yang mendasari kita, bahkan sebagian besar dari 135 orang yang bisa bekerja sekarang di sini, itu 50%-nya sebenarnya semuanya adalah sarjanawan semua. Oke. Jadi kenapa dia dinamakan Pal Jepang? Sejarahnya sebenarnya ini masuk pada tahun 1942. Jepang memasuki wilayah Lombok, khususnya Lombok Timur. Jadi bukan hanya di Pal Jepang saja ada tempat tugu pembatas atau tempat pengintaian, yaitu telekomunikasi, jenis telepon dan telepon dan radar radio. Jadi bukan hanya di sini, ada beberapa tempat selain Bukit Pal Jepang, yaitu di Kayangan, di Tanjung Ringgit dan di sini. Dengan keindahan pemandangan yang ditawarkan, Bukit Pal Jepang tentu bisa menjadi alternatif lain bagi para pendaki gunung yang ingin menikmati indahnya pemandangan dari ketinggian. Namun penting juga untuk diketahui, jika dalam pendakian, para pendaki tidak boleh meninggalkan sampah dan merusak ekosistem di hutan dengan melakukan penebangan pohon apapun alasannya. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di atas Bukit Pal Jepang. Bukit yang berada di atas ketinggian 1.900 sampai 2.300 meter di atas permukaan laut dan terletak di wilayah Desa Sapit, Kecamatan Suela.
berada di atas Bukit Paljepang yang memang memiliki ketinggian yang relatif cukup tinggi ini, membuat kita bisa menyaksikan sejumlah pemandangan yang begitu memukau seperti Gunung Rinjani yang ada di belakang saya ini. Tentu saja, Bukit Paljepang sangat direkomendasikan bagi kalian pecinta ketinggian. Dari Kecamatan Suela, Suyut Saputra Bakti melaporkan.